Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NNTP11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Aqua Caperdia 4748 yang bilang Piala Cup sudah di tangan, tapi gimana ya cara bikin pemain menjadi mesin gol biar jadi top skor? Nah, katanya gitu guys. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat buat Bang Aqua Caperdia yang berhasil meraih trofi pertama musim ini. Oke guys, jadi saya perhatikan ternyata saat ini masih banyak banget teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat pemain khususnya penyerang agar bisa mencetak banyak gol atau menjadi mesin gol dan bisa menjadi top skor di setiap musimnya guys, entah itu di Liga Cup maupun di Liga Champion atau yang sekarang namanya ganti menjadi Liga Elite. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau minta tolong pada teman-teman semua nih yang merasa jari tangannya masih sehat walafiat. Di sudut kiri video ini ada tombol like guys. Ya bener yang itu guys, tolong dengan sangat ya guys ya, diklik sekali aja tombol like nya guys. Karena dengan teman-teman like dan komentar di video-video yang saya buat, itu berarti teman-teman sudah mendukung saya untuk bisa membuat konten yang lebih baik lagi ke depannya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like video ini. Saya harap semoga tim yang teman-teman kelola bisa selalu meraih gelar juara di setiap musimnya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan pada teman-teman semua, khususnya para sultan, raja minyak, bos mengkreng, dan juragan bawang, barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh kamu bisa top up segala macam jenis game, khususnya game yang sudah populer ya guys ya, mulai dari FC25, eFootball, dan juga Top 11. Dan untuk masalah harga di Kiano Store tentu lebih murah daripada jika kamu langsung top up di gamenya guys. Jadi buat teman-teman yang berencana top up, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, langsung saja mari kita bahas bagaimana cara membuat penyerang agar menjadi mesin gol di setiap musimnya guys. Nah, barangkali ada yang bertanya, emang seberapa penting punya mesin gol, Bang? Tentu punya pemain yang bisa jadi mesin gol itu penting banget buat tim kita guys, karena mereka bisa mencetak banyak gol dan bisa membantu tim kita menang. Bayangin kalau tim punya pemain yang jago bikin gol, peluang buat menang jadi lebih besar. Selain itu, mesin gol juga bisa jadi penentu kemenangan saat pertandingan lagi seru-serunya guys. Intinya mesin gol itu kayak ujung tombak tim yang bikin lawan ketar-ketir. Dan beberapa pemain yang bisa menjadi contoh mesin gol saat ini yaitu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, dan yang terbaru tentu saja Erling Haaland guys. Jadi siapa nih mesin gol favoritmu saat ini? Oke guys, jadi cara membuat pemain menjadi mesin gol bisa dibilang GGS, gampang-gampang susah, khususnya untuk player gratisan, karena untuk membuat penyerang agar bisa menjadi mesin gol, kita harus melatih pemain-pemain andalan kita agar punya skill yang sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya guys. Jadi kita bukan hanya fokus meningkatkan skill strikernya saja guys ya, tapi kita juga harus melatih beberapa pemain agar punya skill yang sesuai dan nantinya mereka bisa menjadi pemain yang bisa mendukung striker agar mencetak banyak gol di setiap pertandingannya. Karena tentu kita tahu bahwa sepak bola adalah permainan sebuah tim. Jadi seorang pemain tidak bisa bekerja sendiri untuk mencetak banyak gol. Butuh para pemain yang bisa memberikan support dengan memberikan assist maupun memberikan umpan-umpan kunci yang bisa membongkar solidnya lini pertahanan lawan guys. Nah, buat teman-teman yang belum paham bagaimana cara meningkatkan skill pemain, kamu bisa cek video saya yang membahas bagaimana cara saya melatih pemain secara individu atau bahasa gaulnya melatih pemain secara militer. Dan setelah kamu paham, kamu bisa mulai aplikasikan cara yang akan saya bahas kali ini pada tim yang teman-teman kelola agar bisa lebih efektif di setiap pertandingannya. Oke guys, sebagai contoh, musim ini saya fokus menangani dua tim. Yang pertama FC Buteng, tim level 98, dan yang kedua Sangkuriang FC, tim level 17. Dan kedua akun memang memiliki komposisi pemain yang berbeda, tapi setiap pemain
yang saya tempatkan rata-rata memiliki skill atau keterampilan yang hampir sama, tergantung posisi, keahlian khusus, dan juga gaya mainnya. Ya, meskipun saat ini tim saya berada di urutan kedua klasemen, tapi striker andalan saya yaitu Rafael Struijk sukses menjadi top skor untuk sementara dengan torehan 47 gol dari 19 pertandingan guys. Dan ada kemungkinan catatan golnya masih bisa bertambah karena musim ini masih menyisakan beberapa pertandingan lagi di liga. Selain itu, Rafael Struijk juga sukses menjadi top skor sementara di kompetisi Liga Elit dengan torehan 28 golnya. Dan bukan hanya itu saja, Rafael Struijk juga sukses membawa tim saya meraih trofi pertama yaitu Trofi Cup, dan dia juga sukses menjadi pemain tertajam di kompetisi Cup dengan torehan 20 golnya musim ini. Bahkan catatan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak musim lalu guys. Ya, meskipun musim lalu tim saya hanya bisa meraih double winner, tapi Rafael Struijk sukses menjadi pemain yang paling produktif di semua kompetisi dengan torehan 59 gol di Liga, 26 gol di Cup, dan dia berhasil mengemas 31 gol di Liga Elit. Jadi catatan golnya masih terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan Rafael Struijk selalu menjadi mesin gol utama tim saya hingga dia bisa menjadi top skor di 3 kompetisi berbeda. Atau jika di total, Rafael Struijk sukses mengemas 190 gol dari 98 pertandingan di Liga, 77 gol dari 56 pertandingan di Liga Elit, dan dia juga sukses mengemas 67 gol dari 36 pertandingan di kompetisi Cup. Ya, memang catatan golnya masih kalah oleh Al-Fatih, legenda hidup tim saya yang saat ini usianya sudah menginjak 33 tahun, di mana Al-Fatih sukses mengemas 849 gol dari 374 pertandingan di Liga, mencetak 293 gol di Liga Elit, dan Al-Fatih juga sukses mengemas 260 gol dari 142 pertandingan di kompetisi Cup. Tapi Rafael Struijk masih muda dan kans dia memecahkan rekor Al-Fatih masih sangat terbuka. Apalagi jika saya selalu menurunkan Struijk di setiap pertandingannya. Bukan tidak mungkin Rafael Struijk bisa menjadi penerus dan memecahkan rekor catatan gol terbanyak Al-Fatih saat ini guys. Lalu gimana agar pemain saya bisa seperti itu bang? Nah, caranya kamu harus meningkatkan skill dan juga atribut striker andalan kamu guys. Jadi untuk seorang striker agar bisa mencetak banyak gol, usahakan kamu harus punya striker yang punya skill menyerang yang mumpuni ya guys ya. Sebagai contoh, Al-Fatih. Dulu saya melatih Al-Fatih ketika usianya masih 18 tahun agar punya skill di atas rata-rata pemain sekelasnya. Bahkan di usianya yang ke-33 tahun, Al-Fatih masih memiliki atribut penyelesaian di angka 378%, tembakan 148%, penempatan posisi 163%, sundulan 138%, dan kekuatan di angka 115%. Padahal kualitas keseluruhannya saat ini cuma bintang 3 atau setara dengan kualitas mutu 54%. Tapi skillnya jauh di atas rata-rata pemain lainnya ya guys ya. Dan itu yang membuat Al-Fatih masih cukup produktif musim ini guys. Tapi karena Al-Fatih sebentar lagi akan pensiun, jadi saya memutuskan untuk mulai melakukan regenerasi pemain baru, khususnya di lini serang. Untuk itu, 2 musim yang lalu saya melatih Rafael Struijk secara individu. Dan saya mulai meningkatkan skillnya agar dia bisa menjadi pengganti Al-Fatih di posisi striker. Jadi ketika nanti Al-Fatih pensiun, saya sudah tidak perlu lagi mencari penyerang, karena saya sudah punya mesin gol baru untuk menggantikan peran Al-Fatih di posisi ujung tombak utama tim saya guys. Nah, agar Rafael Struijk bisa mengemas banyak gol, jadi saya mulai melatih Rafael Struijk agar punya atribut penyelesaian dan tembakan lebih tinggi dari atribut manapun, didukung oleh atribut penempatan posisi, sundulan, dan kecepatan, membuat Rafael Struijk bisa sangat berbahaya ketika mendapatkan bola di area pertahanan lawannya guys. Tapi Rafael Struijk tidak bisa bekerja sendiri di lini serang, apalagi dia punya gaya main poacher yang cenderung lebih produktif jika dia bisa mendapatkan suplai bola yang baik dari rekan setimnya. Untuk itu, agar striker ini bisa jauh lebih tajam, saya harus melatih pemain lain agar bisa memberikan support yang baik pada striker yang kita tempatkan guys. Nah, pemain pertama yang saya latih pada era Al-Fatih ketika masih muda yaitu Ragnar Oratmangun. Dia adalah winger kiri tim saya yang sudah bertahan cukup lama, dan kebetulan saat itu saya menempatkan Al-Fatih sebagai penyerang target man di posisi striker. Jadi akan lebih bagus jika saya menempatkan winger di posisi sayap, karena penyerang target man cenderung lebih suka diberikan umpan-umpan crossing untuk mencetak gol melalui
sundulan, dan terkadang penyerang target man sering terlihat melakukan gol-gol salto yang spektakuler. Nah, tentu skillnya sendiri, winger kiri ini memiliki atribut kunci umpan silang dan dribble, didukung oleh atribut kecepatan dan penempatan posisi, membuat dia bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya, guys. Bahkan di usianya yang sudah menginjak 30 tahun, Ragnar sudah memberikan 38 assist dari 19 pertandingan di Liga, 13 assist dari 8 pertandingan di Liga Elite, dan dia juga sukses memberikan 12 assist dari 9 pertandingan di kompetisi Cup. Atau jika ditotal, selama membela tim saya, Ragnar Oratmangun sudah mencatatkan 807 assist sejauh ini, dan bahkan catatan assistnya mungkin masih bisa bertambah lagi musim ini, guys. Nah, selain Ragnar yang berperan sebagai winger kiri Sangkuriang FC, saya juga melatih pemain baru di posisi sayap kanan, guys. Tapi karena saat ini saya menempatkan penyerang poacher, jadi di posisi sayap kanan saya memutuskan untuk melatih false winger. Ya, penyerang poacher berbeda dengan target man. Jadi jika penyerang target man akan lebih suka mendapatkan umpan-umpan crossing, penyerang poacher cenderung lebih suka jika dia diberikan umpan-umpan datar, guys. Umpan silang datar. Dan pemain yang sering memberikan umpan silang datar ada dua. Yang pertama, penyerang sayap, tipikal inside forward, bukan winger. Dan yang kedua yaitu false winger. Jadi agar striker poacher yang saya tempatkan tetap bisa menjadi ujung tombak utama dan dia bisa mencetak banyak gol, saya putuskan untuk melatih false winger. Karena jika saya menempatkan inside forward, biasanya produktivitas striker menjadi menurun. Karena penyerang dengan gaya main inside forward, meskipun tugasnya memberikan assist, tapi dia juga cenderung lebih produktif, yang akan membuat catatan gol tim kita menjadi terbagi antara striker dan juga gelandang serang, guys. Untuk itu, saya lebih suka menempatkan false winger di posisi gelandang sayap daripada menempatkan inside forward di posisi penyerang sayap. Tujuannya yaitu agar striker saya bisa tetap menjadi ujung tombak utama dan dia bisa menjadi mesin gol di setiap musimnya. Nah, agar false winger ini bisa lebih efektif, jadi saya melatih pemain ini agar punya atribut dribble dan umpan lebih tinggi dari atribut manapun, didukung oleh atribut umpan silang dan juga tembakan, membuat dia menjadi gelandang yang cukup berbahaya ketika membawa bola di area pertahanan lawannya. Dan itu terbukti di mana saat ini Eliano sebagai false winger, dia sudah memberikan kontribusi yang apik untuk tim saya. Ya, Eliano selain memberikan assist, dia juga menjadi gelandang tersubur saat ini dengan torehan 22 gol dan 18 assist di Liga, 10 gol dan 10 assist di Liga Elite, dan dia juga sukses mengemas 6 gol dan 3 assist di kompetisi Cup. Selain Ragnar dan Eliano, saya juga punya penyerang yang cukup produktif di posisi gelandang serang tengah. Di sini saya menempatkan Marcelino Ferdinand. Jadi dia adalah penyerang false nine yang cukup produktif, dan saya sebenarnya lumayan dilema dengan performa penyerang false nine ini, guys. Pemain ini punya performa yang bagus dan terkadang perannya itu mengganggu atau ngaririweh striker utama. Tapi di sisi lain, saya tetap butuh Ferdinand karena ketika striker utama saya sedang tidak dalam performa terbaiknya, pemain ini bisa menjadi pembeda dan dia bisa menjadi pemecah kebuntuan untuk tim saya, guys. Untuk itu, saat ini saya masih mempertahankan Ferdinand di line up utama tim saya. Dan untuk penyerang false nine, ini jujur, saya tidak terlalu fokus meningkatkan skillnya. Jadi saat ini dia hanya punya skill menyerang yang bagus, tapi dia tidak memiliki fisik serta mental yang memadai. Jadi ketika menghadapi tim-tim besar, permainannya seringkali rusak-rusuk akibat kurangnya kreativitas pada diri Marcelino Ferdinand. Sementara di sampingnya, masih di area tengah, di sini saya menempatkan Nathan Joaon. Posisi terbaiknya MC. Dia punya gaya main box to box. Dan sebenarnya dia punya potensi bagus untuk dilatih secara individu, guys. Tapi karena booster kondisi yang saya miliki terbatas, jadi sampai saat ini Nathan belum mendapatkan pelatihan yang maksimal. Tapi meskipun begitu, Nathan dia tetap memberikan kontribusi yang apik untuk tim saya dengan catatan gol maupun asisnya musim ini. Selain itu, agar tim kita bisa bermain bagus di setiap pertandingannya, nah minimal kita harus punya satu gelandang kreatif, guys. Dan di sini saya menempatkan gelandang regista yang saya beri nama Tom Haye, jenderal lapangan tengah. Jadi pemain ini juga pernah mendapat pelatihan khusus secara individu atau secara militer, dan saya meningkatkan atribut umpan lebih tinggi dari atribut manapun, didukung oleh atribut kreativitas,
kebugaran, crossing, dan juga penempatan posisi membuat pemain ini bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya guys. Jadi, gelandang regista memang bertugas untuk menjadi pengatur tempo permainan di area tengah. Dengan kreativitasnya yang bagus, nantinya dia bisa memberikan suplai bola yang baik. Dan terkadang umpan-umpan yang diberikan oleh gelandang regista selalu tak terduga. Dan terkadang dia juga bisa menjadi pemecah kebuntuan ketika tim kita tidak berdaya dengan umpan jarak jauhnya. Dan itu terbukti dari catatan gol serta asisnya musim ini guys, di mana Tom Haye sukses mengemas 7 gol dan memberikan 11 asis di liga, 6 gol, 5 asis di liga elit, dan dia juga berhasil memberikan 1 gol dan 1 asis di kompetisi cup. Ya, memang catatan gol dan asisnya itu tidak terlalu banyak ya guys ya, tapi saya rasa cukup bagus dengan performanya saat ini, di mana dalam 15 pertandingan terakhir Tom Haye belum sekalipun dapat performa 7 sejauh ini guys. Nah, selain Tom Haye, di sampingnya saya menempatkan Bang Komar sebagai gelandang perebut bola. Jadi pemain ini saya asah tipis-tipis skillnya agar dia bisa menjadi pemain agresif. Jadi saling melengkapi ya guys ya. Tapi meskipun agresif, gelandang ini juga sudah memberikan dampak yang positif. Dia memberikan dampak yang bagus untuk tim saya dengan memberikan sejumlah assist. Dan ya, karena memang posisi terbaiknya atau perannya lebih ke bertahan, jadi saya tidak berharap lebih dia bisa memberikan banyak assist maupun mencetak banyak gol. Karena yang paling penting, dia mampu menjaga stabilitas di area tengah dan dia mampu menghentikan tekanan dari tim lawan sebelum mereka masuk ke area pertahanan tim saya guys. Oke, jadi kesimpulannya, dengan membuat kombinasi pemain yang tepat dengan posisi, gaya main, keahlian khusus, itu akan memaksimalkan potensi setiap pemain guys, dan menghasilkan permainan yang lebih efektif serta bisa meningkatkan peluang tim kita untuk meraih kemenangan. Selain itu, pemain juga akan lebih mudah saling memahami dan mereka bisa bekerja sama menciptakan alur permainan yang lebih lancar dan lebih sulit diprediksi oleh tim lawan. Dan secara keseluruhan, kombinasi tim yang tepat adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di game Top 11. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya guys ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership NNTV11. Terima kasih buat partnership NNTV11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.